Oke, kita mulai latihan perancangan cooling tower. Sebelum masuk ke perhitungan cooling tower, aku pengen review singkat tentang humiditas. Nah, di kuliah humiditas sebelumnya kita udah tahu ada dua jenis humiditas di situ, yaitu mole absolute humidity dan mass absolute humidity. Perbedaannya terlihat, untuk mole absolute humidity itu adalah perbandingan antara mol A dan mol B pada suatu sistem, sedangkan untuk mass itu perbandingan mass A dan mass B. Oke. Dari penurunan rumusnya kita bisa lihat di sini untuk absolute humidity, molar absolute humidity merupakan perbandingan mol A dan mol B, sehingga kita bisa ganti tersebut menggunakan tekanan parsial A dan parsial B pada suatu sistem, yang mana tekanan parsial B tersebut kita bisa, pada sistem biner kita bisa ganti menjadi P total sistem dikurangi dengan P parsial A. Untuk mass absolute humidity hampir mirip ya penurunannya, hanya saja ini adalah perbandingan mass, sehingga untuk mass A kita bisa ganti dengan MRA dikali NA. Dari penurunan rumus tersebut dihasilkan bahwa mass absolute humidity adalah molar absolute humidity dikali dengan perbandingan MR dua molekul yang ada pada sistem. Oke. Nah, bagaimana untuk sistem udara dan uap air? Jika kita misalkan uap air itu sebagai A dan udara adalah B, maka kita temukan persamaan absolute humidity untuk sistem uap air dan udara, yaitu molar absolute humidity dikali dengan MR uap air dan MR udara, atau bisa kita ganti dengan P dari tekanan parsial air dibagi dengan P total sistem dikurangi P air dikali dengan MR uap air sendiri dan MR udara. Nah, pada kondisi jenuh, yaitu ketika terjadi kesetimbangan antara uap air dan udara, maka tekanan parsial air itu adalah tekanan jenuhnya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam rumus mass absolute humidity tadi, diperoleh persamaan ini. Dengan 18 dan ini adalah MR uap air dan 28,8 adalah MR udara. Oke. PAS bisa kita cari dengan Antoine. Saya kira teman-teman udah paham ya cara nyarinya. Nah, ini ABC-nya sudah diketahui, jadi kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari P saturasi dari uap air. Oke. Satu lagi yaitu specific enthalpy. Nah, untuk entalpi sendiri ini sebenarnya bisa dicari lewat psychometric chart, cuman untuk mempermudah troubleshooting kita bisa gunakan rumus ini untuk mempercepat apabila ada kesalahan perhitungan, sehingga nggak usah perlu bolak-balik baca grafik gitu ya. Untuk CP udara diketahui, H air, CP air ini udah ada semua ya, nih tinggal masukin T dan Y nya aja, nanti kita dapat H. Oke, langsung kita masuk ke soal. Oke. Diketahui air pendingin yang sudah terpakai dari unit proses ya sebesar ini ya, 250 meter kubik per jam dengan suhu masuk 50 dan ingin didinginkan menjadi 31,72. Suhu udara yang digunakan untuk pendinginan sebesar 32 derajat Celcius. Nah, ini TD ya, ini ya. T dry bulb. Nah, dengan RH 80%. Nanti dari RH dan 32 ini kita bisa cari apa namanya? Y-nya. Oke. Dan KPA sekian. Yang ditanya adalah G minimum yang A dan B. Apabila G minimum G aktualnya itu adalah 1,5 kali G minimum, berapa tinggi cooling towernya? Oke. Lanjut. Jika kita skemakan cooling towernya nih, nantinya hasilnya akan seperti ini ya. Jadi L-nya masuk dari atas, yang merupakan air yang ingin didinginkan, akan didinginkan oleh udara yang di-blow dari bawah ke atas. Oke. Nah, untuk data yang baru kita ketahui yaitu L ya, bukan L aksen. L itu masih bentuk volumetric flow rate, belum L aksen. Kalau L aksen itu kan dibagi sama areanya ya, mass flow rate per area. Nanti harus dikali dengan row-nya dulu, terus dibagi dengan areanya juga. Oke. T airnya, TR masuk tahu, T air keluarnya tahu, TDB, RH, A, dan KPA. Oke, langsung kita masuk ke
penyelesaian ya. Saya kira ini mudah dipahami ya skemanya. Oke. Nah, untuk yang pertama kali dilakukan adalah penyesuaian satuan. Ingat ya, dalam mengerjakan OPMP, rajin-rajinlah menulis satuan dalam proses perhitungan. Karena ini sangat krusial ya. Kalian juga nggak mau kan nanti hasil perhitungannya nggak masuk akal. Masa cooling tower bisa tingginya 1 km kan nggak mungkin nantinya. Nah, pokoknya harus ditulis satuannya. Oh, kita baru tahunya meter kubik per jam nih. Nah, kita harus turunin lagi, convert satuannya jadi mass flow rate per area. Nah, ini baru kita katakan ini L aksen ya. Caranya gampang kan ya? Kali row dibagi, terus jamnya dikonversi jadi second, dibagi dengan areanya. Oke. Nah, next. Nah, untuk mencari G min ini kita menggunakan neraca panas ya nih ya sebenarnya. Ini neraca panas dari gasnya, udaranya, dan ini untuk cairannya. Nah, ini kan kalau kita rearrange sebenarnya bisa jadi apa namanya? Persamaan garis operasi. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah G min, kita gunakan persamaan itu untuk mencari G min-nya dulu, GS-nya. Nah, ketika kita rearrange jadi GS, nah untuk L aksen kita tahu, CP air tahu, T air T keluarnya tahu. Nah, yang kita belum tahu kan ini H2 min H1. Nah, ini maknanya ya H2 dan H1 itu sebenarnya H2 itu entalpi dari udara yang keluar dari cooling tower. Nah, untuk H1 untuk entalpi dari udara yang masuk cooling tower. Oke. Ya, ini ya. Nah, oke. Yang pertama kali kita hitung H2 dulu ya. H2 itu apa sih? H2 adalah entalpi udara saat kandungan keluar CT. Jadi maknanya adalah ini H2 ini entalpi saat udara udah melakukan interaksi dengan uap dengan air yang ada di cooling tower. Jadi ketika air itu masuk, dia itu kan akan berubah menjadi uap air. Nah, proses pendinginan dari cooling tower itu dari situ. Jadi ketika air itu berevaporasi, maka kalor yang dia ambil untuk evaporasi itu dari mana? Ya dari dirinya sendiri. Maka dari itu air itu akan turun suhunya karena kalornya terambil untuk dia berubah fasa jadi gas. Nah, itu ya. Itu untuk airnya. Nah, maka ketika udara itu udah sampai ujung atas cooling tower, sehingga dia sistemnya di sana itu sudah tidak hanya udara aja, tapi udah bersama dengan uap air. Nah, kembali lagi ke sini ya. Pada sistem udara dan uap air, berarti kan berlaku tekanan parsial A air itu bisa kita samakan dengan tekanan air tekanan jenuh uap airnya kan. Nah, dengan menggunakan rumus Antoine kita bisa cari ya. Kita bisa cari tekanan parsialnya. Oke? Nah, suhu yang digunakan tentu suhu air masuk ya. Karena kan pada saat di atas cooling tower tuh titik di mana suhu air itu masuk ya. Sehingga kita asumsikan suhunya sama dengan suhu air masuk 50 derajat Celcius. Kita dapat PAS-nya. Kita dapat PAS, kita bisa cari Y aksennya, absolute humidity-nya dengan MR air, MR udara. Tekanan total sistemnya 1 atm ya, 760 mmHg. Kita dapat Y aksen. Nih. Oke. Next. H2 kita gunakan rumus spesifik entalpi yang tadi ya. Kita langsung masukin T sama Y-nya aja. Kita dapat H2. Oke. H2 clear berarti kita udah tahu nilainya. Nah, sekarang gimana yang untuk H1-nya? Nah, H1 lebih mudah carinya. Karena kita hanya butuh baca psychometric chart. H1 adalah entalpi saat udara masuk cooling tower. Berarti kondisinya itu masih kering, masih belum ada uap air di dalamnya. Sehingga komponen yang ada di dalamnya, Y-nya itu kita bisa cari menggunakan
psychometric chart yang merupakan fungsi dari RH dan TDB. Nah, Y aksen dari pembacaan psychometric chart ditemukan sebesar 0,0243. Dari pembacaan tadi kita sama caranya pakai menggunakan rumus spesifik entalpi yang udah kita tahu tadi. Kemudian kita cari H1-nya ketemu nih. H1 tahu, H2 tahu. Nah, G-nya kita bisa tahu dengan rumus yang ini tadi ya. Nih, kita bisa cari G-nya. Makna G-min di sini adalah G paling minimal ya, yang kita butuhkan untuk menurunkan suhu dari 50 sampai 31,72 pada flow rate air sekian. Nah, itu kita butuh segini. Itu. Nah, pada proses desain cooling tower tentu kita butuh meningkat dengan faktor-faktor koreksi. Kita perlu meningkatkan desain teoritis kita. Mungkin pada soal yang B itu kita harus kalikan dengan 1,5 sehingga pada kalkulasi dapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, untuk yang B yang tentu G aktual tadi adalah 1,5 kali G min, dapatkan sekian. Nah, jangan lupa ya dikali sama 1,5, jangan malah yang dikali ini, nanti nggak sesuai sama kehendak soalnya, ntar malah ketemunya aneh angkanya. Oke. T air masuk, T keluar masuk, T air masuk sama T air keluar kita tahu, sehingga kita bisa cari delta T untuk 10 incumbent. Cara nyari T delta T gimana ya? Tahu lah ya. Kan semester 4 udah belajar magnum. Untuk 10 increment berarti 50 kurangi 31,72 dibagi 10. Kita ketemu delta T 1,828. Oke. Nah, untuk perhitungan tinggi cooling tower ada beberapa persamaan yang kita gunakan. Nah, yang pertama ini tentu yang tadi kita gunakan untuk mencari G-min, kita gunakan untuk mencari entalpi udara keluar. Oke. Nah, ini yang aku maksud tadi adalah persamaan garis operasi, di mana L aksen CPL per G aksen itu adalah slope yang nilainya tetap pada saat kalkulasi nanti. Oke. Entalpi udara masuk itu nilainya juga tetap nanti. Nah, yang berubah-ubah adalah H2. Karena pada saat integrasi nanti, TL in-nya itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan increment-nya. Ya. Sehingga nanti ketika dibentuk grafik akan berbentuk ya nanti di Excel nanti ada grafik integrasinya. Ya. H2 sama dengan H1. Oke. Nih. Nah, ini untuk persamaan tinggi menara cooling tower. Kok menara cooling tower toh? Cooling tower ding, masuk menara jadi cooling tower. Nah, ini persamaan umumnya ya. Oke. HI itu entalpi saturasi ya. Cara nyarinya kan kita udah tahu tadi ya. Entalpi saturasi itu menggunakan suhu air masuk, fungsi kelembabannya, Y aksennya ya. Pakai ini tadi dulu. Nah, ini. Oke. Next, biar lebih enak. Ini nih integrasinya, jangan lupa ya. Pakai trapezoidal atau Simpson. Kalian boleh pilih salah satu. Nanti kalau mau lihat bedanya tak liatin juga di Excelnya, oke? Next, kita ke Excel. Let's go.